jawabannya. Nah, di sini murid yang diimpikan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada yang menjawab memimpikan murid yang cerdas, kemudian memimpikan murid yang aktif, berprestasi. Ada juga yang memimpikan murid yang bisa mengaktualisasikan diri. Kemudian ada juga yang memimpikan murid yang memiliki santun, berhati nurani yang baik, berkomitmen dengan nilai-nilai kebaikan dan kebajikan. Dan ada juga yang memimpikan murid disiplin, kreatif, dan berkarakter. Nah, tentunya impian-impian dari Bapak Ibu sekalian ini membawa suatu hal yang positif nantinya kepada murid-murid yang akan kita impikan di masa yang akan datang. Nah, dari hal ini kita bisa ambil satu hal di mana Bapak Ibu sekalian itu memimpikan yang namanya murid-murid dengan karakter yang baik, murid-murid dengan nilai-nilai karakter baik, kemudian murid-murid yang mempunyai kecerdasan yang baik pula. Nah, sekarang saya juga akan meminta jawaban Bapak Ibu. Kita percaya bahwa murid itu seperti apa, Bapak Ibu? Bisa dituliskan kembali. Oh, gitu. Dompetnya kayak itu jadi semuanya ada. Tapi tak tinggal.
murid yang memiliki karakter berbeda, unik, dan masih bisa dibentuk. Kemudian ada murid yang membawa kesuksesan di masa depan. Selanjutnya, kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang bertalenta, memiliki karakter yang beraneka ragam. Dan ada yang percaya bahwa murid merupakan harta atau generasi penerus bangsa untuk memajukan bangsa. Nah, ini merupakan hal-hal yang di antara Bapak Ibu sudah tertuang menjadi suatu hal yang positif. Jadi Bapak Ibu itu percaya nantinya murid-murid kedepannya itu akan memiliki karakter yang baik, memiliki sikap yang santun, kemudian akan menjadi seorang generasi individu yang baik pula. Nah, untuk itu sekolah harus bisa mengutamakan hal yang seperti apa, Bapak Ibu. Jadi dari tadi sudah memimpikan yang namanya murid-murid ilmiah, kemudian kita sudah percaya bahwa murid kita itu punya hal yang baik. Dan sekarang sekolah yang saat ini kita alami ini akan mengutamakan hal yang seperti apa? Coba Bapak Ibu bisa menyampaikan kembali. Masih ada ya Pak? Mengutamakan hal yang seperti apa, Bapak Ibu? Sudah baca semua atau yang baca saja? Untuk pertanyaan yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, saya di sini kedisiplinan, juga kreativitas untuk anak-anak supaya bisa untuk berwirausaha, dan juga untuk integritas. Kalau untuk dunia baik, Bu Devi, terima kasih. Untuk di sekolah kita mengutamakan menggali potensi siswa berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. pengetahuan dan teknologi. Ya, terima kasih untuk jawabannya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang disampaikan Bapak Ibu itu benar. Di profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi Bapak Ibu, di mana ke-6 dimensinya itu mendorong anak untuk mempunyai suatu sifat yang dia itu unggulnya itu bisa
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, mandiri, kreatif, bahkan sampai yang memiliki tadi jiwa kewirausahaan. Nah, untuk itu maka di sini kita akan mencetuskan kembali murid di sekolah kita itu sadar bahwa seperti apa ya Bapak Ibu. Jadi murid di sekolah kita itu sadar untuk hal yang seperti apa Bapak Ibu. Nah, saya mau meminta Bapak Ibu untuk memilihkan dulu, menjawab dulu. Mungkin diberikan waktu 2 menit cukup mungkin? Ya, mungkin Bapak Ibu bisa disampaikan dulu. Murid di sekolah kita itu sadar kan? Nanti bisa lanjut ke kita warga di sekolah ini yakin untuk, jadi bisa pertanyaannya bisa lanjut ke pertanyaan yang keempat. Ini minta maaf dulu kenapa saya memberikan banyak-banyak pertanyaan, karena di sini saya ingin menggali dulu bagaimana pemahaman Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ingin menggali terlebih dahulu bagaimana pemahaman Bapak Ibu, kemudian penafsirannya, agar nantinya kita bisa mencetuskan secara bersama untuk sisi yang kita sepakati seperti itu. Nama kelas merasain. Untuk Pak Bambang dan Pak Hanis, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, kan barusan datang. Boleh tahu untuk mengisi apa? Jadi notes-nya ini saya minta untuk mengisi kalimat pertanyaan di nomor 4 yang di nomor 4 Pak. Jadi kita warga di sekolah ini yakin untuk seperti itu. Tadi sudah mencetuskan impiannya murid-murid, kemudian kita percaya bahwa murid itu yang seperti apa, sekolah mengutamakan hal yang bagaimana. Dan sekarang kita akan mencetuskan secara bersama warga di sekolah ini yakin untuk yang pertanyaan kami. Terima kasih. Berarti yang 5 sekalian. Ya, kalau yang keempat sudah boleh ke yang kelima.
Ya, semua Bapak Ibu. Nah, oke, di sini banyak ya. Jadi kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sadar bahwa sekolah itu untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Warga sekolah yakin untuk dapat membekali siswa di bidang akademik, mengembangkan bakat, minat, dan potensi sebagai bekal di kehidupannya kelak. Kemudian warga sekolah yakin untuk bergerak bersama membawa kemajuan, membangun generasi berwawasan global. Di sini juga ada yang menuliskan murid punya tanggung jawab, salah satunya adalah belajar, membangun masa depan yang lebih baik. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menjunjung tinggi norma-norma yang baik, menolong sesama, dan belajar secara bermakna. Dan yang keempat, ada teknologi bisa mengarahkan ke kegiatan positif. Kemudian di sekolah ini yakin untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan kita warga sekolah ini paham bahwa harus mengupayakan kegiatan tersebut secara bersama-sama. Nah, terima kasih untuk 5 pertanyaan ini sudah dijawab oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, mari kita selanjutnya adalah ke sesi untuk menyimpulkan Bapak Ibu dari segi tadi pertanyaan yang sudah saya sampaikan, kemudian Bapak Ibu sudah menjawab, memberikan penilaiannya, tanggapannya seperti ini. Mari kita simpulkan secara bersama-sama bahwa dari murid-murid impian kita, kemudian kita percaya bahwa murid itu mempunyai hal yang baik seperti apa, sekolah itu bisa mendukung kegiatan yang apa. Nah, nanti kita akan menyimpulkan satu kesatuan bahwa di sekolah SMA Nusa Putra ini kita menginginkan kedepannya itu yang seperti apa. Sampai sini Bapak Ibu sudah punya gambaran untuk menyimpulkan? Mungkin dari Bapak Ibu mau menyampaikan dulu pendapatnya dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi setelah saya sampaikan, kemudian Bapak Ibu sudah memberikan jawabannya. Nah, di sini kita akan mengambil satu kesimpulan. Kita akan memimpikan seperti apa sih nantinya murid di SMA Nusa Putra. Kemudian kita sebagai guru harus bertindak seperti apa untuk mengarahkannya, untuk mewujudkan tujuan bersama, goalnya bersama itu. Ya, mungkin di sini ada yang mau menyampaikan pendapatnya dulu. Saya Bu. Iya, silakan Pak. Kita di Nusa Putra itu memiliki murid yang tidak hanya pandai di dunia pelajaran pembelajaran, tapi juga pandai dalam dunia maya. Itu artinya bagaimana dalam beretika menginternet, dan juga santun dalam dunia maya. Itu. Terima kasih Pak Heri, super ya. Kita bisa beri Oke. Iya, bagus loh Pak Heri loh. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan itu Pak Heri bisa mengkaitkannya sampai nanti itu bisa menyimpulkan ingin hasilnya itu seperti ini. Nah, oke, yang kedua mungkin bisa dari Pak kedua mungkin. Ya, boleh terkait dari tadi menyimpulkan bahwa Sekolah Nusa Putra ini atau SMA Nusa Putra ini kan menjunjung tinggi jiwa kewirausahaannya. Ya. Itu poin-poin pentingnya nanti ya, sesuai yang sudah pernah Bapak Kepala Sekolah sampaikan juga, bahwa nanti di
10 tahun yang akan mendatang kita harapannya Sekolah Nusa Putra terkenal sebagai sekolah yang terbranding sebagai sekolah dengan wirausahawan terbaik seperti itu. Nah, dengan seperti itu tentunya siswa-siswanya pun harus didorong untuk ikut mewujudkan. Bapak Ibu guru pun dalam pembelajaran pun juga ikut mendukung bagaimana. Nah, mungkin ya tadi untuk mendukung visi misi tersebut ya dari sisi siswanya harus ada pelatihan-pelatihan, harus sering dieksplorasikan, guru-gurunya pun juga ikut membantu juga. Mungkin seperti itu Bu Levi dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Bambang. Ya, betul sekali Pak Bambang. Jadi dalam mencetuskan suatu visi itu kita harus melihat yang namanya aset. Aset itu adalah kekuatan apa sih yang ada di suatu sekolah tersebut. Antara sekolah ini dengan sekolah yang lain itu mempunyai keunggulan atau aset yang berbeda. Nah, sehingga kita harus bisa terlebih dahulu untuk mengetahui nih kebutuhannya apa, kekuatannya apa, dan kemudian kita akan memulainya yang seperti apa. Nah, memulai seperti apa itu bisa kita cek and recheck dari hasil kegiatan selama melakukan pembelajaran ya. Nah, untuk di SMA Nusa Putra sendiri, saya tuh melihat peluang anak-anak itu dia memiliki suatu ketertarikan yang sangat kuat dalam hal kewirausahaan. Jadi mereka itu mempunyai hal-hal yang sedikit ingin tahu caranya gimana sih memulai suatu usaha, caranya gimana sih kalau saya itu melakukan hal nanti bisa menghasilkan keuntungan. Nah, di situ menjadi satu yang namanya aset dari SMA Nusa Putra bahwa mereka ingin mengedepankan yang namanya jiwa kewirausahaan siswa ini. Sehingga dalam proses pembelajarannya tentunya Bapak Ibu juga mulai berkolaborasi dalam hal gimana nih caranya menyisipkan nilai-nilai kewirausahaan itu dalam proses pembelajaran sehingga nanti anak-anak itu bisa lebih tertarik dalam kegiatan pembelajaran. Karena saya yakin Bapak Ibu dalam proses pembelajaran itu tidak selalu tentang materi, tidak selalu tentang perhitungan, soal, teori seperti itu ya Pak Bambang, tapi kita juga bisa mengaplikasikannya melalui kegiatan-kegiatan ataupun disisipi yang namanya materi secara kontekstual yang dikaitkan dengan jiwa kewirausahaan. Seperti itu Bapak Ibu. Dari di sini kita bisa menyimpulkan secara bersama-sama bahwa di SMA Nusa Putra sendiri itu mempunyai kekuatan atau aset yaitu ingin mengunggulkan jiwa kewirausahaan pada peserta didik seperti itu. Nah, maka kita akan menengok terlebih dahulu yang namanya visi. Nah, di sini visi SMA Nusa Putra yang sampai saat ini masih berlaku. Nah, itu adalah membangun generasi bangsa yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa, dan berjiwa kewirausahaan dengan kekuatan iman dan takwa. Nah, ini adalah visi dari SMA Nusa Putra Bapak Ibu saat ini. Di sini saya akan menanyakan kepada Bapak Ibu, apakah visi ini masih selaras dengan cita-cita untuk murid pada kondisi saat ini? Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita yang kita inginkan? Visinya yang dari SMA Nusa Putra saat ini Izin menyampaikan Bu Levi. Iya. Jadi memang kalau ini terkait agama, Bapak Ibu semua, mohon maaf. Saya meyakini ada salah satu tokoh agama yang menyampaikan ada 10 pintu sukses, 9 diantaranya adalah dengan berwirausaha atau berdagang seperti itu. Nah, semua orang tua itu menginginkan anaknya sukses. Jadi kalau kunci suksesnya adalah dengan berdagang atau berwirausaha,
orang tua ingin sukses, ini sinkron sekali Bu Levi dengan tujuan atau keinginan orang tua maupun siswanya nanti yang akan mendatang. Seperti itu Bu Levi. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Bunda. Untuk Bapak Ibu yang lain mungkin ada tanggapan terkait visi sekolah? Iya Pak Aris. Saya rasa itu sudah pas ya, sesuai dengan kondisi yang ada di zaman saat ini, di mana memang iptek ini memang sangat berpengaruh dalam kehidupan dan itu bisa menjadi bekal anak-anak nanti untuk meneruskan kira-kira saya itu mau kuliah atau mau bekerja atau mau menciptakan lapangan pekerjaan dengan bahasa dan juga kekuatan iman dan takwa serta bagaimana kontrol dan penggunaan iptek itu sendiri. Saya rasa ini sudah bisa menjadi visi yang tepat Ya, terima kasih Kak Aris. Untuk Bapak Ibu yang lainnya mungkin ada tanggapan terkait visi dari sekolah SMA Nusantara, Bapak Ibu? Iya Pak, Jadi Pak Bambang, poinnya ada di kewirausahaan. Memang di Nusa Putra itu kewirausahaan sebagai atapnya. Jadi kalau di Wilayah Nusa Putra, kemudian Pak Haris menyampaikan bahwa iptek memang di zaman sekarang ini iptek salah satu yang harus dikuasai oleh siswa. Siswa sekarang adalah siswa yang milenial, artinya semua dibawa dengan teknologi, model pembelajaran, kemudian termasuk tadi kewirausahaan, model belanja, sekarang semuanya dengan teknologi. Harus kita pakai untuk mendukung atmosfer di Nusa Putra. Satu lagi yang tidak boleh kita lupakan adalah bahasa. SMA Nusa Putra itu kan terkenalnya ada dua bahasa, yaitu Mandarin dan bahasa Inggris. Mandarin kita setiap tahun memberikan akses ke siswa untuk dapat beasiswa. Kemudian untuk yang Inggris ini jalan 4 tahun dulu Nusa Putra ada kelas excellent dan memang akan dikembangkan di dua keterampilan bahasa itu, Inggris dan Mandarin. Jadi ketiga hal tersebut saya kira masih bisa atau masih cocok dengan Nusa Putra, tapi kita juga harus menguatkan di karakter, di iman, di ketakwaan, di nilai-nilai dan karakter yang baik. Nah, semoga dengan ketiganya dan ada karakter baik ini bisa menjadi visi yang bisa kita raih, bisa kita kuatkan, bisa kita gunakan. Terima kasih untuk Pak Zaki. Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang mau menanggapi? Ibu, Pak Dina, Ibu. Jadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi ada Pak Haris, Pak Bambang, Pak Zaki itu sudah sesuai dengan, maksudnya mereka itu menyatakan bahwa visi SMA Nusa Putra itu sudah sesuai dengan yang sekarang dibutuhkan oleh kondisi murid-murid yang ada di SMA Nusa Putra, yaitu mengedepankan yang namanya bahasa, kemudian ada berjiwa kewirausahaan dengan penguasaan ilmu, pengetahuan dan teknologi, serta dengan kekuatan iman dan takwa yang harus selalu kita itu untuk upgrade agar menjadi siswa yang bisa religius seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini untuk visi sekolah itu sudah selaras dengan apa yang dicita-citakan oleh SMA Nusa Putra ini dan sesuai dengan kondisi murid yang saat ini ada di SMA Nusa Putra. Nah, untuk selanjutnya dari yang masukan-masukan Bapak Ibu guru tadi, kita bisa untuk membuat suatu yang namanya suatu kegiatan prakarsa perubahan, di mana prakarsa perubahan itu bisa digunakan untuk mewujudkan visi tadi. Nah, tadi kan kita sudah sepakat visinya itu sudah sesuai dengan keadaan dan kondisi dari SMA Nusa Putra sendiri. Nah, yang hal-hal yang tadi ditambahkan oleh Bapak Ibu itu bisa kami catat untuk selanjutnya bisa dijadikan suatu kegiatan di
di mana kegiatan itu bisa digunakan untuk mewujudkan visi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, tadi ada dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini ya Bapak Ibu, adakah yang ingin ditambahkan atau disesuaikan dari visi tersebut? Tadi ada tambahan adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kita menginginkan murid itu mengikuti sesuai dengan perkembangan teknologi yang saat ini itu berlangsung, atau bahasanya adalah kodrat zamannya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau di kehidupan sekarang itu tidak mungkin kita itu tidak menggunakan teknologi. Hampir semua bagian itu menggunakan yang namanya teknologi, dari hal yang sederhana maupun sampai hal yang sifatnya itu lebih ke arah yang butuh pengaturan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini untuk ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus sesuai dengan kodrat zamannya. Kalau zamannya itu sudah tahun 2024, kemudian murid itu sudah diminta untuk ayo dong aktif, ayo dong canggih. Nah, berarti Bapak Ibu juga harus mempunyai suatu kegiatan atau mungkin suatu hal yang bisa menarik Bapak Ibu itu untuk bisa menerapkan ilmu pengetahuan teknologi tersebut dalam proses kegiatan pembelajaran, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini saya mengajak Bapak Ibu untuk kita itu coba sharing. Kira-kira dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, Bapak Ibu itu sudah melakukan kegiatan yang seperti apa? Kemudian imbasnya itu bagaimana sih untuk anak? Nah, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu bisa sharing satu hal penggunaan ilmu pengetahuan atau teknologi seperti itu yang sudah Bapak Ibu terapkan, yang nantinya bisa membantu Bapak Ibu sekalian, membantu kita untuk bisa mewujudkan visi itu biar lebih kuat lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Sepertinya serius ya. Ini sharing Bapak Ibu. Jadi kalau sharing itu kan pernah melakukan kegiatan seperti apa, kemudian responnya dari siswa itu seperti apa. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi dalam kegiatan sharing itu kita ingin agar Bapak Ibu itu bisa berbagi, kemudian itu bisa nanti kalau ada hal yang saya belum bisa, maka saya mau nih berkolaborasi, mau nih melibatkan Bapak Ibu guru yang lain, agar nantinya kita bisa sejalan Bapak Ibu, agar nantinya kita bisa bersama-sama untuk bisa menggunakan ilmu pengetahuan itu ke semua anak, seperti itu. Jadi biar Bapak Ibu, kan saya ini masih baru, kan saya ini sudah lama, saya tidak mau berlatih atau apa, jangan ada pikiran seperti itu. Jadi kita pengen belajar secara bersama. Nah, mungkin diawali dengan sharing dulu Bapak Ibu. Jadi dari sharing penggunaan ilmu pengetahuan teknologi yang seperti apa, kemudian Bapak Ibu itu merasakan hal yang seperti apa, dan kira-kira membutuhkan hal yang bagaimana lagi untuk nantinya bisa mewujudkan si visi tersebut. Begitu Bapak Ibu. Iya Bu. Ketika saya mengajar dulu di kelas excellent tahun lalu, itu saya mencoba apa yang saya alami dulu waktu kuliah S2 itu, karena tempatnya jauhan, kemudian waktu yang begitu pendek, ada tugas, maka kalau ketemu itu sulit. Nah, itu saya mencoba pengalaman saya ketika kuliah itu saya terapkan di kelas excellent. Tapi tujuannya sebenarnya kalau dari segi jarak mereka nggak jauh. Tapi justru tujuannya saya pengen anak-anak itu bekerja atau belajar kapanpun, mengerjakan tugas kapanpun. Nah, yang saya gunakan adalah fasilitas yang dari Google, yaitu dengan Google apa? Google Drive. Ya, jadi Google Drive. Kemudian ada, jadi dulu anak untuk
membuat analisis sosial, kemudian ada pendampingan sebelumnya, kemudian ketika akan membuat analisis dalam bentuk written tertulis, itu mereka sudah buat dan saya masuk di sana. Jadi saya tidak hanya sebagai viewer saja, tapi bisa komen ya di sana. Maka asik, bisa menikmati di mana ketika malam hari saya masuk ke sana, loh kok ada 2 anak sedang online, sedang menambahkan pekerjaan. Artinya mereka berkolaborasi membuat laporan analisis terkait dengan waktu itu masyarakat sekitar Nusa Putra, dikerjakan tidak harus bertemu, tetapi mereka mulai belajar kerja efektif dan efisien dengan fasilitas budaya. Jadi mereka mempunyai wawasan. Oh, nek kerja tugas itu tidak harus ketemu atau pulang sekolah, kapanpun punya ide bisa segera buka doktrin bersama itu lalu mengerjakan. Hingga tiba deadline-nya, seringkali saya memberikan komentar, oh ini kurang dalam, ini apa dan sebagainya. Tiba waktu buka deadline-nya jadi. Ya itu yang memang saya waktu itu memperkenalkan mereka tentang doktrin itu tidak hanya sekedar share dokumen, tetapi bisa untuk kerjakan. Begitu. Ya, terima kasih Pak Anies untuk sharingnya, luar biasa. Jadi memang benar kalau kita itu secara tidak langsung tuh sudah pernah menggunakan teknologi itu dalam proses kegiatan pembelajaran. Mungkin terkadang Bapak Ibu itu tidak menyadarinya. Jadi di sini itu kita butuh yang namanya kegiatan sharing agar mungkin Bapak Ibu itu bisa menguatkan satu sama lain, nantinya bisa, oh berarti saya bisa mencoba nih hal ini dalam kegiatan pembelajaran. Nah nanti hal itulah bisa menguatkan kita nantinya dalam perumusan mewujudkan visi sekolah. Kemudian ada yang mau disampaikan lagi untuk terkait sharing ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembelajaran? Ya, Ya. Dalam pembelajaran kebetulan sama dengan Pak Aris bahasanya. Kalau yang pengalaman saya dulu waktu sekolah ya seperti Pak Aris, untuk mencari arti kata ataupun informasi mengenai tokoh dan lain-lain sebagainya, kami itu menggunakan kamus. Nah zaman sekarang itu kan sudah tidak lagi efektif bawa kamus besar, apalagi anak-anak itu juga sudah tidak mau untuk membaca yang kecil-kecil seperti itu. Nah, kami bisa mengajak anak-anak untuk memanfaatkan teknologi, misalnya untuk mencari mengetahui informasi salah satu tokoh sastra Indonesia dengan ensiklopedia. Nah, di situ tinggal ketik saja, nanti langsung akan muncul informasi mengenai tokoh tersebut. Dan selain itu, kami juga mengajak mereka untuk memanfaatkan aplikasi teknologi, misalnya untuk menjelaskan, kemudian menuliskan tokoh-tokoh tersebut dengan menggunakan Canva. Salah satu kegiatan yang menarik untuk siswa. Kemudian informasi berupa infografis juga bisa kita terapkan, ajak mereka untuk menuliskan, tidak lagi dengan tulisan tangan di buku, mereka bisa membuat gambar-gambar yang menarik, infografis. Terima kasih untuk dunia ini atas sharingnya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian itu ilmu sudah menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu dalam proses kegiatan pembelajarannya. Nah di sini saya juga akan menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Nah, prakarsa perubahan ini adalah tindakan yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan yaitu ada siswa dengan generasi yang dengan generasi bangsa yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berbahasa, berjiwa kewirausahaan dengan kekuatan iman dan takwa. Nah, selanjutnya saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian membuat suatu prakarsa perubahan di mana hal ini dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Nah, dari yang tadi visinya kita
kemudian kita bisa mencerminkan nilai-nilai positif apa saja sih Bapak Ibu yang kita gunakan untuk mendorong terwujudnya visi ini. Seperti itu. Ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan atau mau dituliskan dulu? Kira-kira bagaimana nih baiknya, nyamannya Bapak Ibu seperti apa nih? Mau dituliskan terlebih dahulu atau langsung disampaikan satu-satu? Jadi nanti biar kita bisa sepakati secara bersama. Dituliskan saja. Oke, Pak. Breakthrough gitu ya. Itu dia breakthrough. Iya kan, pernah ada perubahan. Enggak, ini pembuatan baru asli di ruang TIKS nya. Sebenarnya
Kan sudah pindah sana. Dan Bapak Ibu sudah selesai menuliskan semua untuk sikap positifnya. Mungkin bisa salah satu Bapak Ibu menerangkan terlebih dulu. Pak. Ini adalah yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu terkait prakarsa perubahan. Jadi kita bisa menyimpulkan sikap-sikap positif apa sih yang nantinya akan kita wujudkan untuk mewujudkan mewujudkan visi tersebut. Yang pertama ada kegiatan kolaboratif yang mencerminkan penguatan bahasa, kewirausahaan dan teknologi, yaitu ada pekan seni, ajang bakat dan kreativitas siswa. Kemudian ada generasi bangsa yang memiliki keterampilan, kedisiplinan, kreatif dan religius serta menguasai teknologi. Nah, kemudian ada juga yang menyampaikan terkait belajar bertanggung jawab di dalam mewujudkan cita-cita sekolah. Kemudian ada yang menyampaikan adanya kegiatan pembekalan dalam program bahasa. Nah, hal-hal yang positif ini kita akan sepakati Bapak Ibu bahwa nantinya untuk mewujudkan visi sekolah SMA Nusa Putra, Bapak Ibu sekalian harus bisa yang namanya berkolaborasi, gitu. Jadi kolaborasi ini antara Bapak Ibu dengan Bapak Ibu lainnya, dengan Bapak Kepala Sekolah maupun dengan murid. Nah, itu nanti kita saling berkolaborasi dengan semua pihak agar nantinya kegiatan yang bisa kita hadapkan, kegiatan yang bisa kita lakukan itu akan mewujudkan visi dari sekolah. Mungkin di sini ada tanggapan atau pertanyaan dulu Bapak Ibu terkait visi dari sekolah. Ada? Untuk prakarsa perubahan itu apakah nilai-nilai positif atau kegiatan-kegiatan yang memang belum pernah kita lakukan, atau boleh yang sudah pernah kita lakukan kemudian kita sesuaikan lagi, kita sempurnakan, atau sesuatu yang baru? Baik, terima kasih Pak Zadi. Jadi untuk prakarsa perubahan sendiri adalah suatu hal yang bisa dari hal yang sudah ada, kemudian kita bisa melihat kembali keunggulannya apa, kemudian kita bisa mengoptimalkannya dalam suatu kegiatan. Nah, untuk kegiatannya itu bisa juga memodifikasi atau mungkin membuat yang baru. Kalau misalkan di sebelumnya sudah ada kegiatan, kita bisa untuk memodifikasi dengan menyesuaikan dengan kebutuhan yang sekarang. Kalau misalnya hal tersebut itu belum ada, maka kita bisa untuk menciptakan kegiatan tersebut agar nantinya bisa mengarah dalam hal mewujudkan visi tersebut. Nah, untuk kegiatan identifikasi dari inquiry apresiatif. Jadi inquiry apresiatif ini merupakan suatu pendekatan Bapak Ibu di mana dia itu mencari tahu dari mengidentifikasi suatu permasalahannya, kemudian dia bisa mencari yang namanya strategi untuk mewujudkan perubahan tersebut. Nah, tadi sudah merancang dalam hal prakarsa perubahan yang nantinya akan dilakukan, yaitu dalam kegiatan
BAGJA. BAGJA itu adalah singkatan dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan, dan atur eksekusi. Nah, kegiatan BAGJA itu nantinya merupakan suatu kegiatan positif yang bisa untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, di BAGJA ini untuk visi guru penggerak yang saya sampaikan hampir sama dengan visi dari SMA Nusa Putra, jadi mewujudkan murid yang cerdas, berkarakter, menguasai teknologi dan berjiwa kewirausahaan. Untuk prakarsa perubahannya, saya ingin menciptakan pembelajaran itu yang menyenangkan. Dengan proses pembelajaran yang menyenangkan, nantinya kreativitas anak itu juga akan meningkat. Nah, di mana kreativitas ini dia akan selaras dengan jiwa kewirausahaannya itu juga akan muncul. Nah, harapannya kalau sudah kreatif, kemudian jiwa wirausahawannya itu sudah muncul, nantinya anak-anak itu bisa menjadi generasi yang cerdas, yang unggul ilmu pengetahuannya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk alur BAGJA-nya, BAGJA itu dimulai dari kita mendefinisikan suatu pertanyaan, di mana pertanyaan-pertanyaannya nanti itu kita jawab melalui suatu tindakan penyelidikan, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tadi kita sudah mulai memimpikan murid-murid yang seperti apa, kemudian melihat kondisi sekolah, kemudian melihat kesehariannya yang ada di sekolah, keadaannya, kemudian kita bisa mencetuskan suatu prakarsa perubahan, di mana prakarsa perubahan itu tadi melihat dari segi kondisi, kemudian dari hal yang dibutuhkan sekolah yang nantinya akan terwujud suatu tindakan-tindakan positif melalui alur dari BAGJA itu. Nah, ini untuk B-nya buat pertanyaan. Nah, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan jiwa berwirausaha siswa dengan tindakan yang pertama bisa melakukan diskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat. Nah, hal ini tindakan-tindakan ini tuh sifatnya masih terbuka Bapak Ibu. Jadi semua kemungkinan itu masih bisa dilakukan untuk bisa mencari tahu hasil dari menjawab pertanyaan dari alur BAGJA ini. Nah, nantinya alur BAGJA ini akan sampai ke tahap yang namanya ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, sampai atur eksekusi. Nah, di mana di atur eksekusi ini kita akan sudah mulai mengetahui tindak lanjut ke depan itu yang seperti apa. Kemudian nantinya kegiatan itu harus kita realisasikan secara konsisten. Nah, dengan kegiatan yang terrealisasi secara konsisten, harapannya hal itu bisa membawa suatu kebiasaan yang nantinya bisa menimbulkan budaya positif, di mana budaya positifnya nanti bisa untuk mewujudkan visi dari sekolah SMA Nusa Putra. Seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan diskusi mencetuskan visi hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan atau tambahan terlebih dahulu? Mungkin Pak? Saya jadi teringat tadi ada inquiry apresiatif. Iya, itu menjadi secara psikologi dan secara pendidikan itu baik. Jadi orang itu kan biasanya fokus pada apa? Yang negatif-negatif. Tetapi inquiry apresiatif ini yang saya tahu nanti bisa ditambahkan itu mencoba untuk melihat hal yang positif, kemudian mengapresiasi itu sehingga itu menjadi kekuatan untuk ya lebih mengatur strategi ke depan. Ya, karena kalau secara psikologis kalau orang melihat yang jelek-jelek, kita akan melemahkan banyak hal, maka muncul inquiry apresiatif. Nah, ini kalau ini menjadi apa semangat pendidikan di Indonesia itu keren. Ya, jadi bahwa guru atau pendidik, tenaga pendidikan pun itu bisa melihat anak itu sesuatu yang berharga. Walaupun sekarang itu secara pedagogi katanya dari
teacher center ke student center, tetapi dalam implementasinya juga masih kadang-kala anak itu menjadi objek tidak subjek. Sebagai contoh, saya tuh pernah terkagum-kagum kalau di luar negeri itu guru bahkan dosen kalau ada mahasiswa atau murid bertanya tidak pernah. Ya. Jadi misalnya saya saudara lalu, ya. Jadi karena mana gitu ya. Baik itu TK, SD, bahkan profesor saya dulu di kelas itu. Jadi kami mahasiswa itu kalau dia mendekat, kecuali kalau sudah di depan, ketika mendekat ada apa gitu, selalu menyamakan ini. Kemudian saya sempat tanya waktu itu, kenapa Prof seperti itu? Ya, lalu Prof itu mengatakan, ya salah satunya teorinya sudah influencer, bahwa memang dosen bahkan profesor sekarang itu juga melihat mahasiswa itu sebagai subjek. Ya, bukan hanya di sini, tapi yang nampak juga menyamakan mata. Oh, gitu ya. Dan ini rupanya kurikulum Merdeka itu mulai apa dengan hal-hal yang baik. Ya, karena kita tahu lah pembesar-pembesar kita di sana itu lulusan luar negeri semua. Ya, kalau sekarang melihat itu, kemudian ada yang positif bagus. Nah, ini saya ini hanya respon saja, ini baik, ya sangat baik untuk ya Pak. Ya, nanti bisa diterapkan di mana? Kelas. Saputra kalau kemudian tanya, ya, dengar saya anak bingung gitu ya. Ini ngopo? Atau dulu. Iya, terima kasih Pak Aris. Sampai nanti kegiatan diskusi hari ini Bu. Ya, plus dulu tapi tadi sudah disampaikan apa yang oleh Bu Levi. Jadi berarti visinya Bu Levi sama ya? Sama, sejalan dengan visi yang sudah ada Bapak ternyata. Amin. Jadi karena saya belum lihat visinya Nusa Putra, saya hanya melihat visinya Bu Levi. Jadi ternyata setelah dipadankan, sama, alhamdulillah. Jadi tidak ada kendala. Iya. Dengan inquiry apresiatif itu nanti kita bisa memaksimalkan apa yang sudah ada di Nusa Putra, menggali potensi lebih dalam lagi yang bisa dilakukan oleh Nusa Putra, oleh anak-anak Nusa Putra, termasuk meningkatkan kegiatan wirausaha, meningkatkan yang tadi yang sudah bagus tadi, tinggal ditingkatkan lagi ya Pak, yang bahasa sama yang bahasa sama teks. Nah itu termasuk meningkatkan potensi guru-guru Nusa Putra yang luar biasa semuanya. Saya yakin saya memandangnya ini termasuk sekolah yang maju dalam hal iptek. Jadi tinggal meningkatkan caranya bagaimana, apa yang kurang nanti tinggal bilang sama Pak Aris. Aduh. Pak gurunya tinggal bilang ini kita butuh ini ya. Itu butuh ibu Iriam kami. Karena dengan itu kita selalu berpikiran positif di semua hal. Jadi apa yang mungkin dilihat orang sesuatu yang negatif, justru kalau kita berpikir positif itu bisa menjadikan suatu kekuatan untuk meningkatkan misi atau visi kita untuk keberhasilan. Saya seperti itu. Terima kasih. Tinggal nanti aja. Tinggal nanti apa? Butuh apa? Langsung ditulis.